Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, bayangkan dunia di mana satu pria bisa mengubah jalannya sejarah tanpa menembakkan satu peluru pun, tanpa mengenakan seragam militer, dan tanpa sebutir pun medali di dadanya. Seorang pria muda lahir di Mesir, menikahi putri presiden, tapi diam-diam ia menawarkan dirinya kepada musuh utama negaranya, namanya Ashraf Marwan. Di Tel Aviv, ia disebut sebagai The Angel, malaikat penyelamat. Di Kairo, ia dimakamkan sebagai patriot Mesir. Tapi, siapa dia sebenarnya? Pahlawan, pengkhianat, atau dalang dari operasi intelijen terbesar dalam sejarah Timur Tengah? Inilah kisahnya. Sahabat Islam, Ashraf Marwan lahir pada 26 Februari tahun 1944 di Kairo. Ayahnya seorang perwira militer, ibunya seorang guru. Kehidupan mereka sederhana, tapi Marwan tumbuh dengan ambisi besar. Di usia 22 tahun, takdirnya berubah. Ia menikahi Mona Abdel Nasser, putri dari Presiden Gamal Abdel Nasser, tokoh besar revolusi 1952 dan simbol nasionalisme Arab. Menjadi bagian dari keluarga Nasser tidak membuatnya dicintai semua orang. Faktanya, Nasser tidak mempercayai Marwan. Ia menganggap Marwan licik, terlalu ingin menonjol, dan punya agenda tersembunyi. Beberapa sumber mengatakan, Nasser bahkan berusaha menjauhkannya dari pusat kekuasaan. Hasilnya, Marwan dikirim ke kedutaan Mesir di London, seolah diasingkan. Tapi justru dari sanalah semuanya dimulai. Sahabat Islam, pada tahun 1969, Marwan, yang kala itu bekerja sebagai atase kedutaan Mesir di London, menghubungi kedutaan besar Israel. Dia tinggalkan pesan samar. Saya memiliki informasi yang sangat penting untuk Anda. Mossad awalnya curiga. Mungkinkah ini jebakan? Tapi setelah penyelidikan awal dan beberapa komunikasi tersamar, mereka menyadari satu hal. Pria ini benar-benar orang dalam. Mulai dari laporan pertemuan kabinet hingga dokumen militer, semuanya akurat. Mossad memberinya kode nama The Angel. Selama hampir satu dekade, Ashraf Marwan menjadi mata-mata paling penting yang dimiliki Israel. Tapi apakah dia benar-benar milik Israel? Tepat pada tahun 1970, Gamal Abdel Nasser wafat. Kekuasaan beralih ke Anwar Sadat, dan Sadat melihat Marwan sebagai aset, bukan ancaman. Marwan diangkat menjadi penasihat presiden untuk urusan keamanan dan luar negeri. Ia duduk di rapat kabinet, berdiskusi dengan jenderal, dan membaca laporan yang hanya diketahui segelintir elit negara. Mossad kini memiliki akses langsung ke jantung kekuasaan Mesir. Marwan tidak hanya mengirim informasi rutin, ia menyuplai data detail, pergerakan pasukan, jadwal latihan, komunikasi antar markas, dokumen Sadat pribadi. Israel mempercayainya lebih dari sumber manapun. Tapi di balik semua ini, muncul satu pertanyaan. Mengapa Mesir tidak curiga? Sahabat Islam, pada 4 Oktober 1973, Marwan menghubungi kontaknya di London. Mesir dan Suriah akan menyerang dalam 2 hari, tepat saat Yom Kippur. Informasi ini sampai ke Tel Aviv. Perdana Menteri Golda Meir, Menteri Pertahanan Moshe Dayan, dan Kepala Mossad Sefi Zamir menerima peringatan, namun mereka ragu, karena Marwan sudah beberapa kali memberikan informasi serupa sebelumnya. Alarm palsu, kata sebagian pejabat Israel. Dan benar saja, 6 Oktober 1973, pada hari Yom Kippur, saat Israel dalam kondisi paling tidak siaga, pasukan Mesir menyeberangi terusan Suez. Pasukan Suriah menggempur dataran Golan. Israel porak-poranda dalam 72 jam pertama. Barulah, setelah bantuan Amerika turun dan mobilisasi penuh dilakukan, Israel bisa membalik keadaan. Bagi sebagian analis militer Israel, Marwan bukan agen Mossad. Dia adalah agen ganda. Ia memberi kebenaran yang terlambat. Cukup untuk membuat Israel percaya, tapi tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Sahabat Islam, pasca perang, muncul 2 narasi besar. Pertama, versi Israel. Marwan adalah pahlawan. Dia menyelamatkan Israel dari kehancuran total. Ia adalah contoh keberhasilan Mossad. Kedua, versi para analis Arab dan sebagian elit intelijen, Marwan adalah seorang patriot. Ia menipu Mossad, membuat Israel lengah, dan membantu kemenangan moral Mesir di awal perang. Yang lebih mengejutkan, Mesir tidak pernah menuduhnya. Tidak ada investigasi, tidak ada tudingan pengkhianatan. Sebaliknya,
Anwar Sadat memuji jasanya. Hosni Mubarak menghadiri pemakamannya. Ia dimakamkan dengan penghormatan militer sebagai putra terbaik Mesir. Jadi siapa yang sebenarnya ia layani? Pada tahun 2007, dunia dikejutkan oleh kabar kematian Ashraf Marwan. Ia jatuh dari balkon lantai 5 apartemen mewahnya di Carlton House Terrace, London. Tepatnya 27 Juni. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV, tidak ada tanda kekerasan fisik. Pihak Scotland Yard menyebutnya kematian misterius. Beberapa teori, Mossad membunuhnya untuk mencegah pengungkapan rahasia. Mesir melenyapkannya agar narasi pahlawan tidak retak. Atau Marwan sendiri memilih mengakhiri hidupnya. Namun satu hal pasti, ia mati dalam sunyi, seperti bayangan yang selama ini ia mainkan. Sahabat Islam, Ashraf Marwan adalah teka-teki hidup. Dalam sejarah yang dipenuhi warna abu-abu, dia berdiri di tengah. Tidak hitam, tidak putih, hanya cerdas. Ia membuat dua negara percaya padanya. Ia menyusun skenario di balik layar, dan mungkin ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang dalam perang adalah mengendalikan informasi. Hari ini, namanya terpampang di jalanan Tel Aviv, di Mesir. Wajahnya dijaga oleh narasi nasional. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu siapa sebenarnya yang dia layani. Pahlawan, pengkhianat, atau korban dari permainannya sendiri. Bagi sahabat Islam yang mengetahui jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.